yang berjudul Pengaruh Capital Structure, Solvability, Liquidity, dan Dividend Payout Ratio terhadap firm value pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI periode 2009-2019. Pertama saya akan membahas mengenai bab 1, pendahuluan yang akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah dari penelitian saya yaitu jumlah perusahaan semakin hari semakin bertambah sehingga membuat persaingan bisnis semakin ketat. Perusahaan berlomba-lomba untuk mencari dan menggunakan peluang yang ada dengan strategi masing-masing perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Nah, salah satu tujuan perusahaan yaitu untuk mesejahterakan para pemilik perusahaan. Oleh sebab itu, nilai perusahaan merupakan cermin dari kesejahteraan untuk para pemilik perusahaan. Perekonomian yang tak bisa diprediksi berdampak pada kondisi perekonomian di Indonesia, sehingga menimbulkan penurunan minat para investor untuk berinvestasi, sehingga menimbulkan penurunan dan perspektif negatif para pemegang saham ketika melihat kondisi perekonomian Indonesia yang tidak stabil. Seiring berkembangnya perekonomian, perusahaan berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan modalnya, sehingga kinerja operasional perusahaan membaik serta meningkatkan nilai suatu perusahaan. Selanjutnya dilihat dari penurunan indeks harga saham gabungan atau IHSG dan penurunan peningkatan IHSG. Sumber yang saya peroleh dari Statistika Pasar Modal 2018, Otoritas Jasa Keuangan, diketahui bahwa pergerakan harga saham atau IHSG mengalami penurunan peningkatan pada tahun 2011 yang sebelumnya kenaikan mencapai 31,57% pada tahun 2010, kemudian turun drastis menjadi hanya 3,10%. Di samping itu, IHSG juga mengalami penurunan sebesar 0,99% menjadi 4.274,18 pada tahun 2013. Pada tahun 2015 terjadi penurunan kembali sebesar minus 12,13% menjadi 4.593,1. Kemudian terjadi penurunan peningkatan harga saham mencapai minus 2,54% menjadi 6.194,50 pada tahun 2018, sehingga fenomena penurunan harga saham dan penurunan peningkatan harga saham itu terjadi pada tahun 2011, 2013, 2015 dan juga 2018 yang mengindikasikan terjadinya penurunan harga saham yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia untuk tahun-tahun tersebut. Nilai perusahaan atau firm value menjadi elemen penting dalam analisis perusahaan. Sumber daya perusahaan itu beralokasi secara efisien yang sangat penting bagi pertumbuhan perusahaan dan memaksimalkan kekayaan bagi para pemegang saham yang berkelanjutan. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Sualeh Katak dan Husein tahun 2017, alokasi sumber daya perusahaan secara efisien sangat penting bagi perusahaan pertumbuhan yang mengalami pertumbuhan, memaksimalkan kekayaan pemegang saham dan yang berkelanjutan. Perusahaan penciptaan nilai dan peluang pertumbuhan memainkan peran penting dalam teori keuangan perusahaan. Nah, oleh karena itu, para pemegang saham dan manajer mengembangkan dan mengoperasikan sebagai strategi untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, adanya banyak faktor yang diteliti dalam literatur yang mempengaruhi nilai perusahaan, hutang dan dividen perusahaan terkait dengan strategi keuangan di penciptaan nilai perusahaan di pasar modal dan jumlah hubungan antara pemangku kepentingan. Nah, menurut Hirdinis 2019, teori struktur modal menjelaskan bahwa kebijakan keuangan perusahaan dalam menentukan struktur modal atau perpaduan antara hutang dan ekuitas bertujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Nah, struktur modal ini dapat dikatakan sebagai rasio nilai hutang terhadap nilai modal sendiri yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan pada akhir tahun. Nah, struktur modal tersebut dapat diukur dengan menggunakan rasio DER atau Debt to Equity Ratio. Jika DER-nya semakin tinggi, maka nilai perusahaan akan meningkat.
selama D tersebut belum mencapai titik optimumnya sesuai dengan teori trade-off teori. Nah, kemudian ada penelitian Harahap dalam Ningsi dan Sari 2019 yang menyatakan bahwa rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya jika perusahaan dilikuidasi. Nah, menurut Sawir dalam Ningsi dan Sari 2019, debt ratio menunjukkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dengan seluruh kekayaan yang dimiliki. Nah, sehingga rasio ini itu menunjukkan bahwa sejauh mana hutang dan hutang yang dapat ditutup dengan aset, dan kemudian rasio solvabilitas juga digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan rasio debt to total asset ratio atau DAR. Selanjutnya ada liquidity atau likuidasi dapat dinyatakan bahwa sebagai proses dari hasil penjualan semua aset pada entitas menyelesaikan kewajiban perusahaan mendistribusikan dana yang tersisa pada pemegang saham kepada pemegang saham dan menutupnya sebagai badan hukum. Likuidasi itu bisa terjadi karena terdapat masalah pada finansial perusahaan. Nah, dikutip oleh Jacob and Taslim 2017, suatu perusahaan itu dianggap liquid sepanjang dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Current ratio yang merupakan salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya. Itu menurut Alverina dan Permanasari 2016. Nah, kemudian besar kecilnya dividen tersebut dipengaruhi oleh laba yang diperoleh perusahaan. Nah, jika laba yang diperoleh perusahaan itu besar, maka kemampuan perusahaan untuk membayar dividennya itu juga akan besar. Sebaliknya, jika laba yang diperoleh kecil, maka perusahaan kemampuan dalam membayar dividennya juga kecil. Dividen payout ratio yang rendah pada perusahaan menjadi pilihan para investor. Kenapa? Karena mereka itu pada tertarik pada pertumbuhan modal atau investasi jangka panjang. Dan ketika dividen payout ratio tinggi pada perusahaan menjadi pilihan para investor dalam berinvestasi jangka pendek. Namun jika nilai dividen payout ratio itu terlalu tinggi, bisa mengganggu likuidasi dan menyulitkan pengelolaan kas pada perusahaan. Nah, menurut Odum et al. 2019, meskipun kebijakan dividen itu telah menjadi salah satu masalah yang paling kontroversial di bidang keuangan, namun teka-teki dividen tersebut, apakah kebijakan pembayaran dividen mempengaruhi nilai perusahaan atau tidak? Nah, masih banyak yang belum terjawab. Banyak alasan yang menjadi pertimbangan mengapa kebijakan dividen mungkin penting, dan banyak klaim tentang kebijakan dividen yang tidak logis secara ekonomi. Selanjutnya ada nilai perusahaan atau firm value perusahaan. Penting untuk diteliti karena mencerminkan pertumbuhan dan juga kinerja perusahaan tersebut. Pertumbuhan perusahaan terlihat dari adanya penilaian yang tinggi dari eksternal perusahaan terhadap aset perusahaan maupun terhadap pertumbuhan pasar saham. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai perusahaan atau firm value perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, pembahasan mengenai struktur modal dan nilai perusahaan, penelitian dilakukan oleh Javed et al. 2017 menyatakan bahwa struktur modal memiliki hubungan yang positif dan juga signifikan terhadap nilai perusahaan untuk perusahaan yang terkonsentrasi kepemilikan, atau hubungan yang lebih kuat antara struktur modal dan juga nilai perusahaan untuk perusahaan yang memiliki kepemilikan lebih terkonsentrasi. Nah, untuk hasil penelitian yang negatif signifikan yang dilakukan oleh Al-Mahadin dan Oroud 2019 dan Liu 2021 yang menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada solvability dan nilai perusahaan berpengaruh positif signifikan yang hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan et al. 2016 dan Jaria 2016 yang membuktikan bahwa variabel leverage atau solvability berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian ada penelitian Novari dan juga Lestari 2016 menyatakan bahwa solvability tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada likuiditas atau liquidity dan nilai perusahaan. Menurut penelitian Umayyah
bahwa current ratio berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian Jacob and Taslim 2017 juga menyatakan bahwa current ratio itu berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Jadi semakin besar current ratio, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan juga meningkatkan nilai perusahaan. Lain hal dengan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara likuiditas dan juga nilai perusahaan yang dilakukan oleh peneliti Anissa dan Cabacip 2017 yang mengemukakan bahwa likuidasi atau likuiditas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, selanjutnya ada dividen payout ratio dan nilai perusahaan. Penelitian dilakukan oleh Berry 2016, perusahaan mulai membayar dividennya ketika mencapai tahap kedewasaan dalam siklusnya. Dalam hal ini mengalami penurunan peluang investasi, pertumbuhan serta profitabilitasnya. Nah, hubungan kebijakan dividen dengan nilai perusahaan non keuangan pada tahap growth tidak dapat terbukti negatif. Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Zulaiha Katak dan Hussein 2017 menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Tetapi menurut peneliti yang dilakukan oleh Dang et al. 2020 berpendapat bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada rumusan masalah dari penelitian yang saya buat, yaitu berdasarkan penjelasan yang sudah saya uraikan, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah capital structure berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 sampai 2019. Yang kedua, apakah liquidity atau likuiditas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2009 sampai 2019. Yang ketiga, apakah solvability berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2019. Nah, selanjutnya ada apakah dividen payout ratio berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009 sampai 2019. Kemudian tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah. Maka tujuan penelitian adalah menguji dan juga menganalisis yang pertama, pengaruh capital structure terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009 sampai 2011. Yang kedua, pengaruh liquidity terhadap nilai perusahaan pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2019. Pengaruh solvability terhadap nilai perusahaan pada perusahaan keuangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009 sampai 2019. Kemudian pengaruh dividen payout ratio terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2019. Selanjutnya pembahasan mengenai di bab 2 ada kajian teoretik. Yang pertama, firm value atau nilai perusahaan menurut Adiputra dan juga Hermawan 2020. Nilai perusahaan merupakan salah satu indikator dari pihak ketiga tentang penilaian perusahaan secara keseluruhan dengan usulan untuk menyediakan investasi pada perusahaan, karena jika nilai perusahaan tinggi maka pasar akan percaya bahwa perusahaan tersebut berkinerja dengan baik dan juga dapat menjamin keberlanjutan kepentingan para pemegang saham. Dalam penelitian ini, rasio price to book value atau PBV yang digunakan sebagai proksi dari nilai perusahaan. PBV yang tinggi akan membuat investor yakin atas prospek perusahaan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, rasio PBV itu sangat penting bagi para investor maupun juga calon investor untuk menetapkan keputusan investasi. Selanjutnya ada teori keagenan. Dengan pendekatan ini, struktur modal disusun untuk mengurangi konflik antar berbagai kelompok kepentingan. Konflik antar pemegang saham dengan
Manajer adalah konsep free cash flow. Ada kecenderungan manajer ingin menahan sumber daya sehingga mempunyai kontrol atas sumber daya tersebut. Nah, menurut Hapsoro dan Fali 2020, pemilik modal atau pemegang saham itu berhak mendapatkan informasi dari internal perusahaan atau agen. Agen mempunyai informasi yang lengkap dan akurat tentang kegiatan operasional perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham. Selanjutnya ada trade-off teori. Menurut Demir Gunes 2017, teori trade-off struktur modal adalah bahwa perusahaan memiliki pilihan dalam memilih campuran ekuitas hutang yang optimal untuk membiayai investasi dengan menyeimbangkan biaya dan manfaat yang terkait. Selanjutnya pecking order teori. Menurut Myers 1984, teori pecking order dibandingkan teori trade-off statis dengan cerita populer yang bersaing berdasarkan urutan pecking pembiayaan. Yang pertama itu ada perusahaan lebih memilih keuangan internal. Yang kedua, mereka menyesuaikan rasio pembayaran dividen target mereka dengan peluang investasi mereka. 3. Kebijakan dividen yang kaku ditambah fluktuasi profitabilitas dan peluang investasi yang tidak dapat diprediksi. Yang keempat, jika keuangan eksternal diperlukan, perusahaan menerbitkan keamanan yang paling aman terlebih dahulu. Selanjutnya, capital structure atau struktur modal yang menggambarkan seberapa besar persentase pembiayaan perusahaan dengan hutang, disebut juga dengan rasio leverage perusahaan. Sesuai dengan teori trade-off, semakin tinggi DER maka semakin tinggi juga nilai perusahaan dengan asumsi bahwa DER tidak lagi mencapai titik optimumnya. Selanjutnya ada solvability atau solvabilitas perusahaan yang membutuhkan dana untuk dapat menjalankan operasionalnya. Cara mendapatkannya adalah dengan meminjam atau hutang, namun secara umum pengelolaan hutang yang salah dapat menimbulkan kerugian. Menurut Permana dan Rahyuda 2019, solvabilitas dapat diukur dengan menggunakan DER, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Selanjutnya ada liquidity atau likuiditas adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan perusahaan membeli atau menjual aset dengan cepat tanpa ada perubahan harga dan kehilangan nilai. Menurut Ibrahim 2017, likuiditas didefinisikan sebagai rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar seperti yang diprediksi oleh teori pecking order. Perusahaan dengan likuiditas tinggi akan meminjam lebih sedikit. Selanjutnya ada dividend payout ratio. Kebijakan dividen ini dapat diukur dengan menggunakan dividend payout ratio atau DPR karena lebih mampu menggambarkan perilaku oportunistik manajerial dengan melihat seberapa besar keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan berapa yang disimpan di perusahaan. Selanjutnya ada firm size atau ukuran perusahaan yang besar merupakan indikator perkembangan yang baik yang akan memberikan sinyal positif kepada investor sehingga terjadi peningkatan nilai perusahaan. Nah, menurut Hapsoro dan Fali 2020, ukuran perusahaan diukur dengan aset perusahaan. Ukuran perusahaan itu merupakan salah satu faktor di pertimbangan investor untuk berinvestasi. Selanjutnya ada hasil-hasil penelitian yang relevan. Kemudian ada kerangka pemikiran yang dimana nilai perusahaan yaitu variable dependent. Variable independennya ada capital structure X1, solvability X2, liquidity X3, dividend payout ratio X4, dan juga variable kontrolnya firm size. Hipotesis yang digunakan oleh saya yaitu H1, capital structure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BI periode 2009 sampai 2019. H2, solvability berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BI tahun periode 2009 sampai 2019. H3, liquidity berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2019. H4, dividend payout ratio terhadap nilai berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2019. Di bab 3 selanjutnya ada metodologi penelitian yang saya gunakan. Yang pertama, objek dan ruang lingkup penelitian. Nah, objek dalam penelitian ini adalah perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2019. Data yang digunakan
merupakan data sekunder, yaitu diperoleh dari laporan keuangan atau annual report, laporan tahunan pada perusahaan yang tersedia di website masing-masing perusahaan dan juga situs Bursa Efek Indonesia atau BI di www.idx.co.id. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian. Dan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian asosiatif yang didesain kausal, yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan adalah berupa angka. Regresi yang digunakan peneliti juga adalah regresi data panel karena data panel terdiri dari beberapa perusahaan atau cross section dan dalam kurun waktu beberapa tahun atau time series, kemudian akan dianalisis melalui program eViews serta berdasarkan teori dasar yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada populasi dan juga sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non-keuangan atau non-finansial terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 sampai 2019. Sampel yang peneliti gunakan, adapun kriteria sampel yang digunakan adalah pertama, perusahaan yang digunakan sebagai sampel adalah perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah go public dan juga mempublikasikan laporan keuangannya berturut-turut minimal 1 tahun selama periode 2009 sampai 2019. Selanjutnya, perusahaan non-finansial yang mengeluarkan laporan keuangan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah. Ketiga, perusahaan non-finansial mengeluarkan laporan keuangan selama 10 tahun berturut-turut periode 2009 sampai 2019. Selanjutnya, perusahaan non-finansial memiliki kelengkapan data dan juga informasi yang dibutuhkan peneliti mengenai variabel-variabel penelitian ini. Selanjutnya ada operasionalisasi variabel yang peneliti gunakan. Yang pertama ada variabel penilai perusahaan, yang konsepnya itu persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Nah, indikatornya itu menggunakan PBV dengan rumus harga saham atau price dibagi ekuitas per saham dikali 100%. Selanjutnya ada capital structure, konsepnya perimbangan antara jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, saham preferen dan juga saham biasa dengan indikator DER dengan rumus total hutang dibagi total ekuitas dikali 100%. Selanjutnya ada solvability atau untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan utang. Nah, indikatornya dengan menggunakan DER yaitu total hutang dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya ada liquidity untuk membayar kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan indikator CR atau current ratio, yaitu dengan current asset dibagi current liabilities dikali 100%. Selanjutnya ada dividend payout ratio atau DPR yang menunjukkan besaran dividen yang dibagikan terhadap total laba bersih perusahaan, ya sekaligus menjadi sebuah parameter untuk mengukur besaran dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Nah, DPR ini indikatornya adalah dividen per share dibagi earning per share. Selanjutnya ada firm size, indikator untuk menilai besar kecilnya perusahaan dengan rumus size sama dengan LN dikali total aset. Selanjutnya ada metode analisis yang peneliti gunakan. Yang pertama ada statistik deskriptif. Menurut Nasution 2017, analisis deskriptif merupakan teknik analisis data dalam menguji generalisasi hasil atas satu sampel untuk melakukan pengujian hipotesis deskriptif. Nah, selanjutnya ada analisis model regresi data panel. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Analisis regresi adalah metode untuk menggabungkan antara beberapa variabel bebas atau independent variabel terhadap variabel terikat atau dependent variabel. Nah, data cross section merupakan data yang terdiri dari beberapa objek, sedangkan data time series adalah kumpulan data yang diurutkan berdasarkan waktu. Selanjutnya ada pendekatan model estimasi, uji Chow, hipotesis untuk uji Chow, H0 yaitu model common effect, H1 adalah model fixed effect. Nah, hipotesis 0 diterima ketika hasil F hitung lebih besar daripada F tabel atau V
Vitesse lebih besar V-table. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah common effect. Hipotesis 0 ditolak ketika nilai F hitung lebih kecil dari F-table. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah fixed effect signifikansi 5% sama dengan 0,05 digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji Hausman. Hipotesis untuk uji Hausman yaitu dengan H0 model random effect, H1-nya model fixed effect. Chi-square statistik adalah statistik yang digunakan untuk menguji metode Hausman. Model fixed effect digunakan apabila nilai probabilitas uji tes Hausman menunjukkan kurang dari 0,05. Model random effect digunakan apabila nilai probabilitas uji tes Hausman menunjukkan lebih dari 0,05. Selanjutnya ada metode analisis yang digunakan, ada uji asumsi klasik dan juga uji hipotesis atau uji T. Nah, di uji asumsi klasik, menurut Ghazali 2016, uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Nah, uji multikol ini dapat digunakan untuk ditentukan untuk melihat koefisien korelasi antar variabel bebas apabila koefisien korelasi lebih dari 0,9 atau mendekati angka 1, maka terjadi multikolinearitas menurut Gujarati dan Porter 2013. Selanjutnya ada uji T yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial ataupun simultan dapat mempengaruhi variabel terikat. Nah, dalam pengujian ini level signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut. Jika nilai signifikan lebih kecil 0,05, maka hipotesis yang diterima atau koefisien regresi signifikan. Nah, jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka hipotesis ditolak atau koefisien tidak signifikan. Selanjutnya ada metode analisis koefisien determinasi atau R kuadrat yang bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel terikat. Nah, nilai R kuadrat adalah di antara 0 dari 1 dan 1. Nilai R kuadrat yang lebih kecil menandakan kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel-variabel terikat yang sangat terbatas. Dan sebaliknya nilai R kuadrat yang mendekati 1 menandakan kemampuan variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel terikat menurut Ghazali 2016. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.